Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidah At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membaca penjelasan penulis tentang macam-macam syirik, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala membagi syirik menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang nanti kita akan mengetahui di antara dampaknya adalah mengeluarkan seseorang dari Islam, dan syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian syirik kecil itu terbagi lagi menjadi syirik yang zahir, syirik yang nampak, bisa terlihat ataupun terdengar, ya, yang itu terjadi pada lisan ataupun anggota badan. Seperti contohnya ucapan-ucapan yang mengandung penyekutuan kepada selain Allah Ta'ala, penyekutuan antara Allah Ta'ala dengan selainnya, seperti di dalam ucapan sumpah yang digunakan dengan lafaz selain Allah Ta'ala. Seseorang bersumpah dengan selain Allah, atau ini ucapan yang di situ terdapat perserikatan antara Allah dengan makhluk, seperti Masya Allahu wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau, atas kehendak manusia. Maka di situ merupakan syirik kecil, ya, syirik yang terjadi pada lisan. Atau syirik yang zahir, syirik kecil yang terjadi pada anggota badan, yaitu seperti seseorang menggunakan jimat. Seseorang menggunakan apa? Jimat, maka itu merupakan syirik kecil apabila seseorang masih meyakini bahwasanya yang memberikan keselamatan, ya, memberikan perlindungan hanya Allah Ta'ala. Adapun jimat dia anggap hanya sebagai apa? Sebab. Maka ini masuk kategori syirik kecil yang terjadi pada perbuatan. Akan tetapi seandainya dia meyakini bahwasanya jimat itu sendiri yang memberikan perlindungan, bukan Allah Ta'ala, maka ini sudah masuk dalam syirik besar, karena terkait dengan meyakini sesuatu, meyakini sesuatu makhluk ini apa namanya, memiliki kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syirik yang besar. Kemudian di antara syirik kecil yang terakhir kita bahas adalah syirik kecil yang khafi, syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ini termasuk syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yang di sini disampaikan oleh penulis ada dua macam contoh, ya, yaitu apa? Riya, yaitu melaksanakan sebuah amal ibadah dengan niatan, hati itu memiliki niatan ingin mendapatkan apa? Pujian dari manusia. Ini riya. Dan semisal dengan itu adalah sum'ah, ya, melaksanakan satu perbuatan atau mengutarakan sebuah perbuatan agar orang lain mendengarnya, yang tujuannya adalah agar dipuji oleh manusia. Namanya riya, apa? Sum'ah, ya, sum'ah. Kemudian di antara syirik kecil yang berikutnya adalah apa? Melakukan amal ibadah dengan mengharapkan dunia, ya, mengharapkan amal ibadah yang seharusnya itu diniatkan murni untuk mendapatkan akhirat, tetapi dia malah meniatkannya untuk mendapatkan dunia. Maka ini termasuk juga syirik kecil.
Dari penjelasan ini semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita mengetahui bahwasanya kita itu memang seharusnya itu memiliki keikhlasan di dalam amal perbuatan kita ya. Di dalam amal perbuatan kita, terutama di dalam amalan-amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu adanya keikhlasan. Bahkan nanti kita akan pelajari bahwasanya keikhlasan itu apabila kita miliki di dalam amalan-amalan yang sifatnya mubah, bukan merupakan asalnya bukan merupakan ketaatan kepada Allah taala, maka keikhlasan itu akan mengubah amalan yang mubah itu menjadi amalan yang besar yang berpahala. Walaupun namanya amalan mubah itu kan aslinya tidak berpahala, ya kan? Orang makan, orang minum, ya, orang berjalan dan lain sebagainya, ini kan amalan-amalan yang mubah yang asalnya tidak berpahala, tetapi ketika disertai dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, maka dia akan menjadi berpahala walaupun asalnya bukan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini setelah penulis menyampaikan tentang macam-macam kesyirikan, beliau mengingatkan tentang keikhlasan. Ya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita apa sih hakikat keikhlasan itu, kan? Dan nanti kita akan menambahi tentang urgensi, yaitu pentingnya keikhlasan pada diri kita. Karena dengan kita mengetahui urgensi dari keikhlasan, pentingnya keikhlasan, diharapkan kita memiliki motivasi yang besar untuk mewujudkan keikhlasan di dalam diri kita. Nah, maka di sini beliau mengatakan wal ikhlasu an yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Yang namanya ikhlas itu adalah apa? Seseorang itu memurnikan untuk Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam perkataan-perkataannya, di dalam keinginan dan niatnya. Jadi manusia itu, amal manusia itu kan ada tiga macam. Amal perbuatan, amal lisan, dan amal hati. Jelas ya? Jadi amal manusia itu ada tiga macam. Amal perbuatan seperti memegang, berjalan, ya. Apalagi berdiri, duduk, rukuk, sujud, ya. Itu termasuk amalan perbuatan. Ada yang disebut amalan lisan. Amalan lisan seperti membaca Quran, berzikir, ya, berbicara, ya kan. Ada juga amalan hati seperti kehendak, niat, dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan menyeluruh ya, berarti ya amalan manusia secara menyeluruh, baik itu perbuatan ataupun lisan ataupun hati, maka hendaknya dia itu dimurnikan untuk Allah. Dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu makna dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka untuk lebih jelasnya insyaallah taala bahwasanya ketika seseorang itu melakukan amalan, baik itu perbuatan lisan ataupun hati, yang menjadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah dia mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari keikhlasan. Jadi maksud bahwasanya perbuatannya, ucapannya, kemudian niatnya itu ditujukan untuk Allah taala, ya kan? Itu maksudnya adalah dia menginginkan agar dengan perbuatan-perbuatan tersebut, lisan dan hatinya itu tadi, dan juga perbuatan anggota badan, dia menginginkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin dilihat oleh Allah. Maksudnya dalam arti dilihat, dalam arti dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara definisi yang disampaikan oleh para ulama, ya, sebenarnya tentang definisi ikhlas itu sangat banyak ya. Sangat banyak disampaikan oleh para ulama yang intinya adalah sama. Di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah mereka mengatakan wal ikhlasu an la tatluba ala amalika syahidan illallah wala mujazian siwah. Di mana engkau tidaklah mencari saksi atas amalmu kecuali hanya Allah. Dan engkau tidak mencari zat yang memberikan balasan kepadamu selain daripada Allah. Jadi ketika kita melakukan amalan, yang kita cari bukan
saksi dari manusia, bukan pandangan manusia. Oh, saya biar dilihat oleh manusia, biar dipuji oleh manusia. Tidak, tetapi kita mengharapkan apa? Saksinya hanya Allah Ta'ala saja. Yang penting Allah tahu saya melakukan amal ini. Yang penting Allah melihat saya, Allah memuji saya, ya kan? Itu yang ingin saya cari. Itulah ikhlas. Juga ketika kita mengharapkan balasan atas perbuatan, maka yang kita cari adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti efek dampaknya, ya, dampak baiknya itu dari keikhlasan itu, ketika seseorang benar-benar memiliki keikhlasan dalam amalnya, kalau dia melakukan kebaikan, dia tidak peduli apakah dia mendapatkan pujian dari manusia ataukah cemoohan, celaan, ya. Dia mendapatkan balasan dari manusia ataukah tidak. Dia akan terus apa? Melakukan hal itu selama dia tahu ini adalah kebaikan dan dia meniatkan ikhlas padanya. Ini salah satu dampak baik dari keikhlasan, akan menjadikan seseorang itu apa? Istiqomah dalam melakukan amal kebaikan. Mau orang bicara apa, yang penting saya tahu ini adalah amal yang merupakan kebaikan dan Allah Ta'ala bisa meridhoi saya di sini ketika saya ikhlas, maka saya lanjutkan amal ini. Silakan kamu berkata apa. Ini orang yang ikhlas, ya. Jadi akan menjadikan apa? Seseorang itu tegar di dalam melaksanakan agama. Ya. Baik, ulama lain menyebutkan, ini mungkin saya tampilkan saja ya di di layar, tampilkan beberapa nukilan dari perkataan para ulama. Sebutkan di sini dari Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Tustari, Nadharul aqyasi fi tafsir al-ikhlasi falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sakanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un la hawa wala nafsun wala dunya. Ini termasuk definisi pengertian yang sangat luar biasa, ya. Kata beliau Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, pandangan orang-orang yang cerdas, al-aqyas itu orang yang cerdas, di dalam menjelaskan tentang keikhlasan, dan mereka tidak mendapati selain hal ini, selain penjelasan ini tentang keikhlasan, adalah apa? Antakuna harakatuhu wa sakanatuhu. Masya Allah, ini sudah mencakup banyak, sudah mencakup semua kegiatan manusia, aktivitas manusia. Yaitu apa? Hendaknya harokat itu apa? Gerakan seorang manusia, wa sakanatuhu, dan apa? Diamnya seorang manusia. Oh, ini sudah mencakup semua, ya, berarti, ya. Dia bergerak. Apa yang bergerak? Bisa perbuatan anggota badan, bisa lisan, bisa hati. Atau diamnya dia. Coba lihat. Tidak hanya bergerak saja. Bergerak dan diam fi sirrihi, dalam kesendiriannya, wa alaniyati, dan dalam terang-terangan dia. Jadi dalam kondisi ketika dia sendirian ataupun rahasia ataupun dalam keadaan beramai-ramai dengan orang lain ataupun terang-terangan, semuanya itu baik dia dalam gerakannya ataupun dalam diamnya, itu lillahi ta'ala wahdah, karena Allah Ta'ala semata. Itulah keikhlasan. Masya Allah, ini berat enggak? Jadi memang keikhlasan itu perkara yang sangat agung, ya, perkara yang sangat besar. Sehingga untuk mencapai ke sana itu memang harus butuh apa? Usaha yang besar. Tapi ingat, ketika seseorang sudah mencapainya, tentu dia akan mendapatkan buah yang sangat besar juga, mendapatkan faedah yang sangat besar juga. Nanti kita akan sebutkan di antara athar, ya, ataupun pengaruh dari keikhlasan, dampak yang besar, ya, dampak baik yang besar dari keikhlasan tersebut. Pengaruhnya apa? Buahnya apa? Nanti kita akan lihat. Sungguh luar biasa. La yumazijuhu syai'un. Jadi tidaklah niatnya itu ataupun amalannya tadi tidak terkotori, tidak tercampuri oleh sesuatu baik dari hawa nafsu, ini kesenangan-kesenangan pribadi, ataupun nafs. La hawa wala nafsun wala dunya. Ini kalau dalam bahasa kita hawa nafsu, ya, hawa sama nafsu berbeda. Di dalam bahasa Arab, hawa itu adalah keinginan, nafsu itu adalah jiwa manusia, ya. Dan dunia adalah apa? Dunia adalah, kita tahu sendiri, manfaat-manfaat duniawi seperti harta dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia di dalam melakukan amalan itu mengosongkan dari amalannya tersebut apa yang menjadi keinginan-keinginan dirinya, keinginan-keinginan jiwanya, hawa nafsunya, termasuk juga ingin mendapatkan dunia, dia kosongkan dari amalan tersebut.
yang dia harapkan hanya apa? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah taala, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini besar memang, ya, perkara yang sangat apa? Besar, dan memang harus kita rela untuk mengorbankan banyak. Kenapa? Mengorbankan jiwa kita, mengorbankan kesenangan kita, ya enggak? Mengorbankan kemanfaatan dunia kita. Tapi itu dalam apa? Niat. Walaupun hakikatnya ketika seseorang mendapatkan sudah mampu untuk mewujudkan keikhlasan, maka apa yang dia korbankan tadi Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik. Seperti misalkan ketika seseorang berniat dengan sungguh-sungguh ikhlas, dia tidak mengharapkan dunia, maka Allah Ta'ala tetap menjamin dunia untuk dia, ya kan? Ketika dia berusaha untuk memurnikan keikhlasan dalam ibadahnya, betul-betul ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya kan? Dengan mengorbankan keinginan hawa nafsunya, kesenangan hawa nafsunya dia tinggalkan, maka Allah akan menjadikan hatinya itu akan mencintai apa? Kebaikan-kebaikan, mencintai ibadah, sehingga dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Jadi jangan khawatir kalau kita mengorbankan keinginan kita, kemudian kita nggak akan mendapatkan kenyamanan dalam hati, ketentraman hati. Bahkan kita akan mendapatkan ketentraman hati yang luar biasa ketika seseorang ikhlas. Ya. Ini walaupun kita mengorbankan apa, seserah awalnya itu kita seakan-akan mengorbankan kesenangan kita, ya, mengorbankan kenyamanan jiwa kita, tapi sesungguhnya itu untuk mencari yang jauh lebih baik. Ketika seseorang benar-benar memurnikan amalannya hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala, dan benar Allah Ta'ala itu pasti akan menjamin hal ini. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu adalah mengesahkan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam niatan ketika melakukan ketaatan. Ini yang disampaikan oleh beliau lebih spesifik dalam urusan taat, ya, dalam amalan-amalan ketaatan. Tapi definisi yang tadi disebutkan di atas itu lebih menyeluruh, tidak hanya dalam perkara yang merupakan ketaatan, tetapi amalan-amalan yang dia sifatnya adalah mubahat pun bisa seseorang mewujudkan keikhlasan di sana, yaitu ketika dia mengharapkan ridho Allah Ta'ala di dalam amalan perbuatan yang mubah tadi, ya. Baik, ini beberapa definisi dari ikhlas yang disampaikan oleh para ulama, tidak saya baca semua, ya. Baik, kemudian di sini Al-Imam Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala setelah menyampaikan tentang definisi ikhlas, hakikat keikhlasan, maka beliau mengatakan wa hadhihi hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim. Dan ini, ya, ini maksudnya keikhlasan ini, dia hakikatnya itu tidak lain adalah apa? Al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi keikhlasan adalah merupakan hakikat dari agamanya Nabi Ibrahim, allati amarallahu biha ibadahu kullahum wala yaqbalu min ahadin ghairaha, yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkan seluruh hambanya untuk memeluk agama ini. Memeluk agama apa? Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Wala yaqbalu min ahadin ghairaha, dan Allah Ta'ala tidak menerima dari seorang pun selain agama Hanifiyah. Jadi Nabi Ibrahim punya agama yang disebut apa? Hanifiyah. Hakikat agama Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, itu apa tadi? Mengikhlaskan perbuatan, ucapan, dan hati serta niatan kita, keinginan kita. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama Hanifiyah. Dan agama inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Ya. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Ta'ala kecuali ini. Loh, bagaimana dengan Islam? Maka diterangkan oleh beliau wahiyya haqiqatul Islam. Dan Hanifiyah ini juga merupakan hakikat dari apa? Agama Islam. Makanya dalam ayat Al-Quran, ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada dua ayat yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang pertama ada di dalam surat Ali Imran ayat 95. Ali Imran ayat 95, Allah Ta'ala mengatakan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Katakanlah kepada umatmu, kepada orang yang kamu temui, orang yang kamu dakwahi, katakanlah Allah itu maha benar. Shadaqallah. Fattabi'u, maka ikutilah millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim adalah orang yang sama sekali bukan termasuk orang yang musyrik. Ya. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Beliau memusuhi kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Ta'ala telah jadikan beliau sebagai teladan bagi kita sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Ta'ala agar beliau sendiri juga mengikuti siapa? Mengikuti apa? Agamanya Nabi Ibrahim. Dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk golongannya orang-orang yang syirik. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan kita sebagai umat beliau SAW juga diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi kita memang harus ikut agamanya Nabi Ibrahim. Tapi perlu kita pahami, agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Hakikatnya adalah apa? Tadi, keikhlasan. Ya, memurnikan amalan-amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, keinginan dan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah agamanya Nabi Ibrahim. Walaupun tata cara ibadahnya itu mungkin berbeda antara tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan tata cara ibadah yang kita ambil dari siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala telah menjadikan masing-masing umat itu ada syariat dan jalannya sendiri-sendiri, walaupun hakikatnya satu. Ya, walaupun hakikatnya satu. Hakikatnya adalah apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala, memurnikan amalan hanya untuk Allah. Itu hakikatnya. Cuman jenis ibadahnya atau macam-macam ibadahnya atau bentuk ibadahnya itu berbeda-beda antara satu nabi dan nabi yang lain, antara satu rasul dengan rasul yang lain. Makanya dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allah dinuna wahid. Kami para nabi adalah bagikan saudara satu bapak, lain ibu. Perumpamaan ya, hanya perumpamaan. Kami para nabi adalah bagikan apa? Saudara satu bapak, lain ibu. Ya. Di mana agama kami itu sama. Ini maksudnya adalah keyakinan, akidah dan pokok agama itu sama. Walaupun amalan-amalannya, jenis ataupun bentuk amalannya itu berbeda-beda. Tapi inilah agama para nabi dan rasul alaihi wasallam, yaitu agama tauhid, yaitu agama keikhlasan. Dan itulah yang disebut dengan Islam. Maka agamanya Nabi Muhammad SAW adalah Islam, agamanya Nabi Isa adalah Islam, agamanya Nabi Musa adalah Islam, agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam, agamanya Nabi Nuh adalah Islam, agamanya nabi-nabi seluruhnya adalah apa? Islam. Ya, ini Islam dengan makna secara umum, yaitu artinya adalah tunduk pasrah patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan amal ibadah hanya mengharapkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Dan ini ayat ini bersifat umum, tidak hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, karena di sini Allah mengatakan dengan man. Man itu termasuk isim mausul yang secara ilmu usul fikih itu lafadz yang mengandung makna umum, siapa saja, tidak terbatas pada umat tertentu. Jadi siapa saja, baik yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW ataupun sebelumnya, ataupun sampai akhir zaman,
siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Dan dia di akhirat, wa huwa fil akhirah minal khasirin, di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sehingga dari sini kita pahami, tentunya para nabi dan rasul terdahulu diterima enggak agamanya oleh Allah? Tentu diterima. Dan mereka utusan Allah. Berarti agama mereka adalah tidak bukan adalah apa? Islam. Pengikut mereka yang benar-benar mengikuti para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam juga sama, agama mereka adalah Islam. Ya, ini. Baik. Wahya millatu Ibrahim, dan dia adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini keikhlasan ini merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, allati man raghiba anha fahuwa min asfahis sufaha. Yang mana barang siapa yang membenci agama tersebut, maka dia adalah termasuk orang yang paling bodoh, min asfahis sufaha. Ini mengambil dari ayat firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Orang yang apa? Dia adalah orang yang paling bodoh, orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, ini tentang hakikat keikhlasan, dan di sini kita akan sedikit menambahi tentang yaitu urgensi dari keikhlasan, atau dalam bahasa Arabnya ahamiyatul ikhlas, ya. Pentingnya keikhlasan di dalam diri kita. Pentingnya kita untuk mewujudkan keikhlasan. Maka di sini dikatakan lil ikhlasi fawaidu wa atharun katsiratun tadullu ala ahmiyatih. Bahwasanya keikhlasan itu memiliki faedah-faedah dan athar, pengaruh-pengaruh yang sangat banyak, yang ini semua menunjukkan akan urgensi keikhlasan. Akan pentingnya apa? Keikhlasan. Yang pertama, minha, ya, diantaranya ini disebutkan hanya berapa? Ada 5 saja, tapi bukan pembatasan, ya. Karena ini hanya diantara dari fawaid, buah, faidah-faidah dari keikhlasan. Yang pertama, qabulut ta'at mutawaqifun 'alal ikhlas. Yang pertama, bahwasanya diterimanya ketaatan itu bergantung kepada keikhlasan. Diterimanya ketaatan itu bergantung kepada keikhlasan. Ketaatan itu apa, ikhwan? Ketaatan itu apa? Ketaatan itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka ketaatan yang kita lakukan, baik itu berupa melaksanakan perintah seperti salat, siam, zakat, haji, umroh, sedekah, dan lain sebagainya. Ini untuk bisa diterima harus adanya keikhlasan di sana. Sebagaimana ketaatan berupa apa? Satunya tadi apa? Meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, juga harus ada unsur keikhlasan, niat keikhlasan, agar hal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau ketaatan berupa melaksanakan perintah, jelas ya, orang sholat kalau mau diterima pahalanya harus ikhlas, ya kan? Atau diterima sholatnya harus apa? Ikhlas, kan gitu. Sekarang contoh yang meninggalkan yang haram, misal apa ya? Meninggalkan yang haram, kita ambil contoh saja minuman keras. Minuman keras, seseorang terbiasa minuman keras sampai usia tua, dia sudah lemah tubuhnya, fisiknya sudah kropos, ya. Dengan sebab itu maka dia mengatakan, saya nggak kuat lagi minum minuman keras, saya akan berhenti saat ini, meninggalkan minuman keras. Apakah itu berpahala yang dia lakukan? Tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan minuman keras bukan karena Allah, bukan keikhlasan, tapi karena apa? Sudah tidak mampu. Coba kalau diberikan usia yang lebih muda lagi, dia akan nenggak lagi, ya enggak? Itu. Sehingga meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat pun butuh keikhlasan. Butuh keikhlasan, ya. Maka di sini kita tahu bahwasanya ketaatan-ketaatan itu untuk diterima oleh Allah Ta'ala itu bergantung kepada keikhlasan. Dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menerima satu amalan kecuali yang murni untuk Allah Ta'ala dan dicari padanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Jadi keikhlasan itu merupakan syarat, kita katakan demikian, syarat agar amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya ini, ya.
Walaupun sebenarnya syaratnya tidak hanya ikhlas untuk amalan ketaatan diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Tapi apa yang satunya? Satunya apa? Agar diterima oleh Allah Ta'ala amalan kita, ittiba'ur rasul. Dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul SAW itulah hakikat dari ketaatan. Jadi kalimat taat ini sudah mencakup ittiba'ur rasul. Sudah mencakup apa? Ittiba'ur rasul. Jadi ittiba' kita kepada Rasul, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu akan diterima oleh Allah Ta'ala jika ada keikhlasan. Jelas ya? Jadi ini sudah mencakup dua syarat itu. Kemudian yang kedua, di antara faedah keikhlasan, husulul ajri 'alal mubahat bi ikhlasin niyyati fiha. Didapatkannya pahala atas perkara-perkara yang mubah adalah dengan mengikhlaskan niat di dalam perkara yang mubah tersebut. Kita banyak melakukan perkara yang mubah, makan, minum, tidur, ya, olahraga barangkali ya. Terus apa lagi? Banyak perkara yang mubah. Maka kalau tidak kita sertai dengan niat yang benar, perkara mubah hanya sekedar perkara mubah yang tidak membuahkan pahala, walaupun tidak berdosa. Mubah kan artinya itu ya, amalan-amalan yang dilakukan tidak membuahkan pahala, dan jika ditinggalkan juga tidak mendatangkan apa? Dosa. Kan gitu ya? Ya enggak? Ini pelajaran usul fikih. Ya. Akan tetapi ketika seseorang melakukan perkara yang mubah, dia pandai mengatur niatnya, ya, pandai mengatur niatnya, sehingga dia bisa mewujudkan niat untuk mendapatkan ridho Allah di dalam perkara yang mubah tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Di antara dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innaka lan tunfiqa. Ini diantaranya disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah, tentunya kepada siapa saja yang kita berikan nafkah. Nafkah itu apa? Mengeluarkan uang ya, mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Tidaklah engkau memberikan suatu nafkah yang kamu cari padanya wajah Allah Ta'ala, melainkan kamu akan diberi pahala padanya. Apa saja yang kita keluarkan, kita berikan dari harta kita untuk menafkahi sesuatu, nafkahi mobil, nafkahi istri, nafkahi anak, nafkahi kendaraan selain mobil, mobil ya. Terus apa lagi ya? Nafkahi rumah, apalagi banyak ya, mengeluarkan nafkah untuk apa sajalah yang sifatnya mubah. Maka kalau kita bisa meniatkan pada amalan tersebut mencari wajah Allah Ta'ala, mencari ridho dan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai pun apa yang kamu berikan pada mulut istrimu. Jadi apa yang kita keluarkan nafkah untuk memberi makan kepada istri, kepada anak, ya, kalau kita memiliki niat yang benar mencari ridho Allah Ta'ala, itu di situ ada pahala. Setiap hari kita menafkahi anak istri bagi para kepala keluarga, ya kan? Itu ladang pahala. Kalau kita bisa meniatkan apa? Yang benar. Jangan sepelekan masalah niat, ya. Jangan lalaikan masalah niat ini. Ini penting. Barangkali kalau kita mengharapkan pahala dari amalan-amalan ibadah kita yang seperti sholat, ya, sholat kita saja kualitasnya masih banyak kekurangan. Walaupun insya Allah kita mendapatkan pahala, kita husnudzon ya. Akan tetapi untuk menambah pahala yang mungkin kita tidak tergambar di sana ada pahala, ini perkara-perkara yang mubah. Kita niatkan, kita atur hati kita untuk meniatkan mendapatkan ridho Allah Ta'ala di sana, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena itu di sini dicontohkan min dzalika qaulu Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Suatu ketika dia pernah berkunjung ke Abu Musa al-Asy'ari. Keduanya ini, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, adalah dua orang sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin di daerah Yaman. Beda bagian, beda daerah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berkunjung ke Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian timbul percakapan di antara mereka. Di antaranya adalah tentang bagaimana kamu membaca Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud menceritakan, kalau saya membaca Al-Quran itu ya
ketika awal malam saya tidur, kemudian saya bangun, kemudian saya sholat dan baca Quran dan seterusnya. Lalu kemudian mengatakan, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholatku. Ini fikihnya siapa? Para sahabat. Dia memahami tidur itu bisa mendatangkan apa? Pahala. Kenapa? Karena dia dengan tidur itu dia berniat untuk mendapatkan kekuatan setelah bangun dari tidur untuk apa? Melaksanakan sholat malam sehingga dia bisa beribadah kepada Allah, sehingga tidurnya itu mendatangkan ridhonya Allah. Dengan itu dia akan mendapatkan pahala. Ya, hanya dengan tidur apa? Bisa mendapatkan pahala. Tapi dengan niat yang benar. Dengan niat apa ya? Yang benar. Demikian juga ketika kita makan, ketika kita minum. Kalau niatnya makan hanya sekedar untuk mencari kelezatan, oh pengen yang enak-enak di sana, di sini. Nah ini tahu ya. Tapi kalau misalkan niat kita itu makan untuk memberikan kekuatan ya dalam tubuh kita untuk apa? Membantu kita dalam beribadah kepada Allah SWT, maka itulah yang berpahala. Sehingga kalau makan tuh nggak usah terlalu apa ya? Terlalu seperti orang-orang yang suka kuliner itu, yang penting sana sini nyari makanan yang enak-enak. Nggak mesti harus seperti itu. Walaupun nggak terlarang sih, itu kan mubah ya, mubah. Tetapi untuk mengatur niat agar dia berpahala, ya tidak harus seperti itu. Yang penting bisa membantu kita untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum bisa menjadikan makanan yang lezat-lezat yang antum cari itu muncul keridhaan Allah padanya, maka silakan, ya kan? Itu bisa. Nah, tapi itu untuk mengatur niat itu susah. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, di antara faedah dari keikhlasan adalah idhamul ajri ala hasabi ikhlasin niyat. Besarnya pahala seseorang dari amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan keikhlasan niat. Sesuai dengan apa? Keikhlasan niat. Ya, semakin seseorang melakukan amalan itu semakin besar keikhlasannya, maka akan apa? Semakin besar pahalanya. Semakin murni keikhlasannya akan semakin besar pahalanya. Dan ini mencakup perkara yang mubah tadi dan juga terutama adalah perkara-perkara yang merupakan ketaatan. Salat misalnya. Salat itu antara satu orang dengan orang lain pahalanya sama enggak? Sama-sama salat subuh, sama-sama 2 rakaat, sama-sama takbir sampai salam, perbuatannya sama, ucapannya juga sama enggak? Pahalanya berbeda. Berbeda karena apa? Tingkat keikhlasannya itu pasti berbeda. Ya, tingkat keikhlasannya itu pasti berbeda. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Setiap amalan itu pasti dengan niatnya, betul. Namun apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niat salat kita itu ikhlas, alhamdulillah sudah ada keikhlasan, tetapi kurang sungguh-sungguh, yang ini kesungguhan dalam ibadah itu juga merupakan gandengan dari keikhlasan, tidak terpisah ya. Ketika seseorang itu ikhlasnya murni, benar-benar murni, maka kesungguhan akan terwujud. Ya kan? Dia akan berusaha untuk mewujudkan kekhusyuan di sana. Ketika apa? Ikhlasnya itu benar-benar murni kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Maka ketika seseorang itu keikhlasannya itu luar biasa, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan keikhlasannya. Tapi kalau keikhlasannya itu kurang, maka pahalanya pun sesuai dengan keikhlasannya tadi. Oleh karena itulah Al-Imam Abdullah bin Mubarak dia mengatakan ruba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang sederhana itu bisa menjadi besar karena niat yang benar dalam amalan tersebut, yaitu dibesarkan keikhlasannya, dimurnikan keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada 2 ya. Tanggung nih, walaupun waktunya mungkin sudah isya, saya tambahi di sini 2. Dan ini penting untuk kita memahami bagaimana kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, di antara faedah dari keikhlasan bahwasanya himayatun nafsi minasyayatin liman yakun mukhlasan au mukhlisan. Bahwasanya perlindungan terhadap satu jiwa manusia, perlindungan terhadap jiwa manusia dari godaan syaitan itu diberikan kepada orang yang ikhlas, orang yang terpilih. Ya, jadi orang yang ikhlas di dalam amalannya, dalam amalan perbuatannya, yang tentunya itu dimulai dari niat ya, ikhlas itu kan di niat. Maka orang tersebut adalah orang yang setan tidak akan bisa
mengganggunya, maksudnya tidak akan bisa menyelewengkannya ketika niatnya itu benar, ketika niatnya itu ikhlas. Dan tentunya ini perlu didampingi dengan ilmu, tidak hanya sekedar niat saja. Orang yang niatnya benar mestinya akan berusaha untuk mencari ilmu, ya kan, bagaimana mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Itu ketika niatnya itu benar, bukan sekedar sementing kan niatnya benar, tapi dia nggak mau mencari tahu mana perkara-perkara yang memang diridhai oleh Allah, nggak mau cari ilmu. Ini kurang sempurna dalam keikhlasannya. Taib. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ketika Allah menyampaikan perkataan iblis yang telah dihukum oleh Allah Ta'ala, ya, mendapatkan laknat, ya. Maka iblis mengatakan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis saja bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Ta'ala. Izzah ini sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Jadi sumpah itu bisa dengan nama Allah, bisa juga dengan sifat Allah Ta'ala. Dengan kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Mereka semua maksudnya siapa? Anak keturunannya Adam, manusia. Aku akan menyesatkan mereka semua. Karena dia memang sangat-sangat sangat-sangat benci kepada Adam. Ya. Diawali dari rasa hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, yang itu diawali dari kesombongan dia merasa lebih bagus, lebih hebat daripada Adam, lalu kemudian dia hasad ketika Adam itu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia sangat membenci kepada Nabi Adam alaihissalam dan berusaha untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Tapi iblis ternyata menyadari ada di antara anak manusia, anak-anak Adam ini, yang iblis itu tidak akan bisa menyelewengkannya, yang tidak bisa menyesatkannya. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas itu yaitu Allah, yang Allah pilih, ya, yang Allah pilih jadikan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Bahkan disebutkan dalam riwayat bacaan tentang ayat ini ada bacaan mukhlisin. Jadi mukhlasin ataupun mukhlisin. Kalau mukhlisin orang yang ikhlas, kalau mukhlasin adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang dipilih tentunya orang yang istimewa, yaitu diantaranya adalah dia mewujudkan keikhlasan pada dirinya. Maka ketika ada seseorang yang dalam amalannya itu berusaha untuk ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia berusaha untuk membarenginya dengan ilmu, ya, ilmu pengetahuan tentang mana perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala dan mana yang tidak, maka insya Allah orang ini akan selamat dari kesesatan, akan selamat dari kesesatan. Dengan ilmunya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan keikhlasannya dia akan tetap akan fokus dalam tujuan. Akan fokus dalam tujuan. Itu dua hal yang perlu kita miliki, yaitu ilmu yang benar dan keikhlasan niat. Karena kalau misalkan ikhlas saja dan dia menyepelekan ilmu, bisa jadi dia dalam hatinya itu memang ikhlas, tetapi karena ilmunya keliru, akhirnya jalannya keliru. Betul tidak? Bisa jadi demikian. Ya, tapi ketika orang itu ikhlas dan disertai dengan ilmu, ya, serta dengan ilmu dia tahu mana jalan yang benar, mana yang salah, maka dia akan berusaha untuk meniti jalan yang benar, meninggalkan jalan yang keliru, dan dia akan fokus di situ. Ya. Dia tidak akan tertipu oleh hawa nafsunya, tidak akan tertipu oleh dunia, tidak akan tergoda oleh syaitan, karena dia punya tujuan yang jelas, ikhlas, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ini pentingnya orang yang ikhlas, agar dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dia tetap lurus di atas as-siratal mustaqim. Ya. Jadi setan sendiri mengakui bahwasanya orang-orang yang ikhlas dia tidak akan bisa mudah untuk menyimpangkannya. Baik. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan keikhlasan atau faedah keikhlasan yang ini menunjukkan pentingnya ikhlas bagi kita, an-najatu minal fitan liman yakunu mukhlason. Sama, mirip dengan yang keempat. Ya. Kalau yang keempat tadi terkait dengan godaan syaitan, kalau yang ini terkait dengan fitnah. Fitnah itu cobaan-cobaan yang ada di alam dunia ini. Ya. Maka keselamatan dari fitnah, dari berbagai macam cobaan di dunia bagi orang yang memiliki keikhlasan.
Dicontohkan dalam Al-Quran dari kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berada di singgasananya siapa namanya? Bukan raja ya, itu bukan raja Mesir, tapi pokoknya seorang pejabat Mesir lah. Ya, yang dia memiliki seorang istri yang kesengsem, gandrung sama siapa? Nabi Yusuf karena saking gantengnya. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu pernah dimasukkan ke dalam kamarnya, ya, dikunci kamarnya dan dipaksa untuk apa? Melakukan perbuatan yang nista. Ya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu punya keinginan untuk melukai si wanita tersebut karena ingin apa? Ini berdasarkan salah satu tafsiran ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, si wanita itu sangat ingin melakukan perbuatan buruk dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun ingin dalam satu tafsiran ingin apa? Mendorong wanita tersebut karena ingin mengelak darinya ya. Laula an ra'a burhana rabbi dan seterusnya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan wanita tersebut, ya kan? Demikianlah agar kami memalingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan kekejian. Tentu saja yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tetapi lihat apa sebabnya Allah memalingkan keburukan dan kekejian ini dari Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih karena dia memiliki keikhlasan dalam dirinya. Maka cobaan di dunia itu banyak sekali, ikhwan. Cobaan di dunia itu sangat banyak sekali. Ujian di dunia sangat banyak sekali. Kita nggak bisa menghitungnya satu persatu. Banyak banget, ya kan? Antum tahu sendiri. Ada ujian harta, ada ujian wanita, ada ujian macam-macam. Ya. Nah itu semua kita akan bisa diselamatkan oleh Allah Ta'ala apabila kita memiliki keikhlasan. Dan ujian terberat adalah apa? Ketika seseorang akan meninggal dunia. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, itu ujian yang terbesar, ya. Dan itu ketika seseorang itu memiliki keikhlasan, maka disitulah di posisi itu dia akan tetap tegar di atas agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sangat penting sekali, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang keikhlasan yang harus betul-betul kita usahakan, walaupun kita akui ini adalah perkara yang sangat berat. Belum tentu yang berbicara itu lebih ikhlas daripada yang mendengarkan. Bahkan bisa saja yang mendengarkan itu lebih ikhlas daripada yang berbicara. Tetapi kita semua berusaha untuk mewujudkannya pada diri kita. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadu alayya min niyati. Aku tidaklah mengusahakan sesuatu yang lebih berat daripada niatku ini. Jadi memang ini usaha yang besar ya, usaha yang berat, dan tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang ikhlas. Demikian ma'asyiral ikhwah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita cukupkan ini pelajaran kita di malam hari ini, dan saya minta maaf karena waktunya mengambil banyak. Saya yakin ini banyak banget ini. Ala kulli hal, kita memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan dan memberikan kita anugerah berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.